Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sifat huruf itbaq dan infitah. Itbaq itu artinya nempel atau rekat. Kalau asal bahasanya itu itbaq itu artinya cekungan. Karena pangkal lidahnya naik, ujung lidahnya naik, terus tengahnya cekung. Suaranya memusat di situ, cekungan. Tapi kalau diartikan secara pengertian itu nempel, ya, yang nempel ujung lidahnya atau pucuk lidahnya, ya. Nempel atau rekat. Kebalikannya infitah, artinya terbuka, yaitu merenggangnya ujung lidah dengan langit-langit mulut. Ujung lidahnya merendah ke dasar mulut, ya. Huruf itbaq ada 4, shad, dot, ta, dha. Jadi huruf itbaq pasti huruf isti'la. Huruf itbaq pasti huruf isti'la. Kemana yang 3? Kemana yang 3? Huruf isti'la kan 7. Berarti ke lawannya itbaq, ke infitah. Kha, ghain, qaf. Ya. Jadi huruf istifal pasti huruf infitah. Ya, huruf istifal pasti huruf infitah. Ya, sabata izuman yujawwidu harfahu idsallasyaka ditambah kha, ghain, qaf. Kumpulan kalimatnya jadi man akhadha wujda sa'atin fazaka haqqalahu syurbu ghaithin. Ya. Karena kita sudah belajar aliran udara atau nafas, aliran suara, terus sekarang belajar huruf-huruf tebal dan tipis. Dipaskan ya, dipaskan. Ucapannya coba, mana yang jahar, mana yang hamas, mana yang syiddah atau tawasud atau rokhwah, mana isti'la, mana istifal. Nah, man akhadha wujda sa'atin fazaka haqqalahu syurbu ghaithin. Jadi jumlahnya berapa? 24. 28 dikurangi 4. Shad, dot, ta, dha. Ya. Mengenai huruf kha, ghain, qaf, karena huruf-huruf itu masuk ke huruf infitah, nanti berbeda dengan huruf itbaq. Ya, kalau kemarin kan pokoknya isti'la gitu ya, isti'la khusuduh tingqidh. Hari ini kita belajar huruf isti'la tapi infitah. Yang 3 itu kha, ghain, qaf. Pangkal lidahnya naik tapi ujung lidahnya turun. Ya, nanti terasa ketika kasroh, ya, terasa ketika kasroh. Kalau yang itbaq, shad, dot, ta, dha, itu tebal tapi sangat tebal. Ya, ketebalannya mutlak, mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, mau sukun, ya, tebalnya mutlak. Yang 3
kha, ghain, qaf itu tebal saja, tebal. Nanti kalau kasroh tebalnya minim atau nisbi, kebalikannya mutlak nisbi. Saya sudah sampaikan bahwa huruf-huruf istifal pasti huruf-huruf infitah, ya. Huruf-huruf istifal pasti huruf-huruf infitah. Nanti disebut huruf tipis. Huruf istifal disebut huruf tipis. Huruf isti'la disebut huruf tebal atau tafkhim. Tipis atau tarqiq, ya. Beda cara pengucapannya. Perlakuan lidah ketika mengucapkan huruf-huruf tipis itu rileks. Lidahnya merendah ke dasar mulut, terus rileks. Sementara yang isti'la itu lidahnya kaku, kontraksi ya, lawannya rileks, ya, tegang. Karena harus mengarahkan huruf-huruf ke langit-langit dulu, dilempar ke langit-langit baru dikeluarkan. Makanya tegang nanti, dirasakan sendiri oleh yang mengucapkan, ya. Paling yang melihat hanya bisa oh ini pangkal lidahnya naik, itu ya. Tapi yang merasakan, yang mengucapkan, ya. Karena kha, ghain dan qaf itu isti'la dan istifal, pada saat kasroh beda pengucapannya dengan huruf-huruf yang itbaq. Ada sod, dot, to, dha. Jadi pangkal lidahnya saja naik, ujung lidahnya tetap turun. Khi. Jadi suaranya dilempar dulu ke langit-langit, pangkal lidah dilempar dulu, habis itu dikeluarkan. Tapi meringis, ya. Huruf-huruf infitah itu terlihat kalau meringis, ya. Mengucapkan huruf-huruf infitah itu lidahnya terbuka ke bawah, ke dasar mulut. Jadi khi, ri. Saya bilang bengong dulu itu maksudnya biar pangkal lidahnya naik. Ri. Terus ri. Beda dengan yang itu Pak, sodotokdo, hampir-hampir celahnya nggak ada. Walaupun kasroh, tapi karena itbaq, ujung lidahnya nempel ke langit-langit, mengarah ke langit-langit. Ada yang tidak nempel, kayak seolah-olah nempel. Mbak diperhatikan yang 4 huruf itu, yang nempel mana, yang seolah-olah nempel yang mana. Sod, so, si, su. Jadi ujung lidahnya mengarah ke langit, ya. Bukan berarti nempel bener. Kalau nempel bener nggak bisa keluar suaranya. So, si, su, do, di, du. Jadi ujung lidahnya mengarah ke langit-langit mulut. Wo, zi, zu. To, ti, tu. Bedanya itu, ya. Itbaq infitah itu intinya membedakan huruf kha, ghain, qaf dengan shad, dot, ta. Pembahasannya masih sama dengan isti'la, istifal, mengenai huruf tebal dan tipis, ya. Jadi yang sudah kita pelajari dari pasangan pertama jahar hamas, kedua syidah rokhawah tawasud, ketiga isti'la istifal, keempat itbaq infitah, itu intinya 3.
kita belajar huruf-huruf yang ada aliran suaranya, aliran udaranya pertama, terus aliran suaranya, dan tebal tipis. Intinya 3 itu. Tinggal kita nanti mempraktekannya, ya. Tujuan mempelajari sifat huruf kan untuk mengetahui itu, mana huruf-huruf yang harus tertahan dan terlepas udaranya, mana huruf-huruf yang harus tertahan atau terlepas suaranya, mana huruf-huruf yang harus tebal dan harus tipis. Kita kuasai itu dan kita praktekkan, ya. Mengenai huruf-huruf istifal dan infitah, ada huruf istifal infitah yang bisa dibaca tebal dan tipis, ya. Tidak semua huruf istifal atau infitah itu dibaca tipis, lidahnya turun ke dasar mulut, tidak. Ada yang tahu atau mau menerka kira-kira huruf apa di antara man akhoda wujda sa'atin fazaka haqqolahu syurbu ghaifin? Ada huruf-huruf tersebut yang dibaca kadang tipis, kadang tebal. Ada? Ya, yang keras jawabnya lam, terus ro, ya. Lam itu pada ucapan lam jalalah, ya, dibaca tebal, tidak tipis, tapi dibaca tebal. Terus ada selain Imam Hafiz, ya, kalau belajar qiraah sab'ah itu Imam Wars, ya, Imam Wars dari Imam Nafi', itu ada lam yang dibaca tebal, lam yang berharokat fathah terletak sebelumnya lam fathah itu ada to atau zo atau sodit. Itu lamnya dibaca tebal. Misalnya soloh gitu. Solah kan tulisannya, tapi bacanya soloh gitu. Zolamat di zoloma, ya. Zolomu. Yang sudah pernah belajar qiraah sab'ah mungkin sudah pernah membaca itu, nggih. Jadi lam itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Jadi kalau nanti pas membahas lam jalalah, ini huruf infitah, huruf istifal, tapi kok dibaca tebal, ya. Terus ro juga begitu. Di riwayat Imam Hafiz, ro yang dibaca tipis ada majreha, ya, majreha itu tipis. Terus kalau di Imam Waris, riwayat Imam Waris itu ro yang sebelumnya ada, ya, ro fathah, sebelumnya ada harokat kasroh, dibacanya ra. Padahal kalau ro tebel itu kan ro, itu dibaca tipis. Wabila khirati, nah, bacanya gitu. Maghfirati, nah, karena setelah kasroh, ya, terus ro fathah setelah kasroh, gitu. Nah, karena ro dan lam itu kadang dibaca tebel, kadang dibaca tipis, ya, kondisional sifatnya, tidak tetap kayak sodot tokzo atau, ya, yang huruf istiqla 7 itu selalu tebal. Walaupun kha, ghain, qaf itu kadang istiqlanya tebalnya itu nisbi atau minim, yang tadi kasroh itu, ya, yang sifatnya infitah.
tapi tetap tebal ya. Beda dengan lam dan ro, karena kondisional sifatnya ro itu, kadang dibaca tipis, aturannya tipis, nanti ketemu huruf isti'la jadi tebal kayak mirsodan. Kalau satu kata mirsodan. Kalau beda kalimat enggak, fasbir sobron, fasbir sendiri, sobron sendiri, tetap roknya tipis. Tapi kalau satu kata terus misalnya ya, walaupun setelah kasroh itu aturannya rok itu tipis, tapi tetap nanti bacanya tebal. Jadi kondisional. Karena rok dan lam itu bisa tebal bisa tipis, maka tidak termasuk huruf tebal, tidak termasuk huruf isti'la, gitu ya alasannya. Jadi ada pengecualian huruf-huruf infitah itu, ada yang dibaca kadang-kadang tebal, yaitu lam dan ro. Itu ya. Hati-hati ya. Huruf itu bab kasroh tetap, celahnya sedikit. Si, zi, tui, zi. Nah, beda dengan yang tiga. Khi, karena dia isti'la tapi infitah, ujung lidahnya merendah. Jadi khi, li, yang naik pangkal lidahnya saja. Kalau itbaq naik kedua-duanya, pangkal lidahnya naik, ujung lidahnya naik. Bedanya itu ya. Hati-hati ketika huruf isti'la dikasrohkan. Berarti kita lebih teliti lagi dari minggu yang lalu. Kemarin minggu yang lalu belum membahas itbaq, hanya membahas isti'la. Saya cuma pesan hati-hati ketika huruf isti'la dikasrohkan. Gampang jadi hilang isti'lanya itu. Kui jadi ki, ya, tuy jadi ti gitu. Kalau nggak hati-hati, ya. Kalau yang istifal nanti hati-hati ketika dumah, karena mulainya dari dasar mulut. Lidahnya turun dulu ke dasar mulut, baru mengucapkan hurufnya, ya. Ada beberapa huruf Arab yang memang sama dengan ucapannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya n, nun, naninu. N bahasa Arab dengan n bahasa Indonesia itu sama, naninu, ya. Tapi beda dengan sin, sod. Ternyata S Indonesia itu sama dengan sod. Bilang susah, ya, susu, sudah, itu sama dengan sodnya orang Arab. Kalau sin S yang dimaksud sinnya orang Arab itu dari dasar mulut, susu. Kalau bilang sudah berarti sudah, ya. Rasul, kan begitu. Fathah, kasroh, dumah, sukun sama, ya. Sifat-sifat yang kita pelajari, sifat berlawanan, laha diddun, atau sifat yang tidak berlawanan nanti setelah ini ya, laisa laha diddun, itu namanya sifat lazimah, sifat yang melekat pada huruf, baik berharokat maupun sukun. Jadi nanti tetap ya, kalau sin berangkat dari lidah turun. Ciri-cirinya lidah turun itu memperingis, ya. Semakin tampak kalau memperingis, dari meringis. Jadi lidahnya turun ke dasar mulut, rahangnya diturunkan, ya. Nah,
mulainya dari bawah. Kalau sukun kembali ke situ. Sukun itu kan tidak ada pergerakan, hurufnya diem kan? Iya. Kalau berharokat berarti bergerak. Kalau sukun berarti kembali ke makhraj asalnya. Kalau sin asalnya dari bawah, sa, berangkatnya dari bawah, sa, si, su, bas, bis, bus, bus. Nah, jadi kembali ke dasarnya, ke asalnya makhraj.